Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Budiman. Saya adalah mahasiswa program studi energi terbarukan. Pada saat ini saya akan coba mempresentasikan tugas UTS Teknologi Industri 4.0 dengan judul Pemanfaatan Sensor dan Inovasi Penyediaan Listrik Pulau Karimun Jawa. Jadi, ada beberapa hal yang melatar belakangi mengapa saya mengambil topik terkait dengan pemanfaatan sensor di Pulau Karimun Jawa. Jadi, secara garis besar, pertama, jadi ada salah satu unit bisnis di Pln Indonesia Power yang berlokasi di Kepulauan Karimun Jawa atau di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, mengalami beberapa kali gangguan listrik atau blackout. Jadi gangguan listrik ini terjadi karena pembangkit di Karimun Jawa ini hanya mengandalkan sumber pembangkitnya dari PLTD berbahan bakar HSD yang sudah secara umur operasi sudah cukup lama ya, sudah cukup tinggi. Jadi kalau boleh kita lihat di sini, saya ngambil cuplik dari sumber Jawa Pos di Radar Kudus pada tanggal 2 Januari 2023. Jadi listrik Karimun Jawa sini mengalami mati listrik dan aktivitas warga menjadi lumpuh. Dan yang ketiga, jadi ada wilayah Pulau Karimun Jawa ini juga selain untuk aktivitas warga ya, jadi Kepulauan Karimun Jawa ini juga salah satu daerah yang terkenal akan destinasi wisata lautnya di Jawa Tengah ya. Jadi Karimun Jawa salah satu destinasi wisata di Jawa Tengah, sehingga ketika terjadi blackout ya atau gangguan listrik cukup mengganggu kegiatan pariwisata di sana ya. Di beberapa para wisatawan merasa terganggu untuk melaksanakan aktivitas wisatanya di Kepulauan Karimun Jawa. Dan apabila dirangkum, kendala-kendala yang terjadi yaitu yang pertama, umur pembangkit yang sudah cukup tua, lebih dari 15 tahun. Yang kedua, adanya kebijakan untuk tidak menambah pembangkit fosil ya, PLTD yang lebih efisien dan handal. Jadi ketika kita melakukan upaya ya, atau usulan untuk melakukan replacing antara PTD yang lama dengan PTD yang baru, karena ada kebijakan ya untuk tidak menambah pembangkit fosil, nah ini menjadi tidak relevan atau tidak bisa dilaksanakan. Yang ketiga, faktor alam atau kendala akses pemeliharaan ya. Jadi akses di Karimun Jawa ini bergantung pada faktor alam ya atau ketinggian gelombang. Jadi ketika ketinggian gelombangnya cukup tinggi, kapal-kapal untuk aktivitas operasional dan lain-lain tidak bisa melintas ke pulau tersebut. Terakhir, yang selanjutnya yaitu destinasi wisata ya. Seperti kita ketahui bersama, untuk destinasi wisata ini memerlukan pasokan listrik yang stabil dan handal ya. Jadi ketika sering terjadi gangguan listrik tentu akan menjadi tantangan tersendiri ya untuk mengembangkan pariwisata di lokasi Karimun Jawa. Dan yang terakhir di sini tarif listrik BPP ya. Jadi untuk biaya pokok produksi di Kepulauan Karimun Jawa ini cukup mahal ya, atau boleh dibilang sangat mahal karena hanya mengandalkan dari PLTD yang berbahan bakar HSD ya. Seperti kita tahu untuk HSD saat ini harganya juga cukup mahal, sehingga tidak heran tarif listrik BPP di Kepulauan Karimun Jawa sangat tinggi. Dan usulan inovasi yang saya usulkan di sini yaitu memanfaatkan sumber daya energi terbarukan setempat dengan melakukan pemanfaatan sensor cahaya dan kecepatan yang nantinya akan dikombinasikan dengan DCS atau Distributed Control System, sehingga dengan perpaduan ini bisa menjawab tantangan terkait yang pertama, pasokan daya listrik, pengurangan emisi karbon dari pengoperasian PLTD, jadi PLTD di sini dikurangi operasionalnya. Yang ketiga, penurunan BBP listrik setempat. Jadi diharapkan dengan kombinasi ini BBP listrik setempat akan menjadi turun. Selanjutnya ada kemudahan operasional jaringan listrik. Dan yang terakhir, peningkatan citra sebagai destinasi wisata yang berwawasan lingkungan. Jadi ketika ada sumber daya energi terbarukan yang bisa menggantikan PLTD existing, tentu citra wisata di Kepulauan Karimun Jawa akan lebih berkembang. Dan untuk implementasinya, jadi di sini ada dua hal yang kita manfaatkan, yaitu pertama dari sensor cahaya atau panel surya, yang kedua ada sensor kecepatan. Jadi untuk sensor cahaya ini secara prinsip kita akan memanfaatkan solar panel yang akan menyerap cahaya, dan secara sisi operasional dia akan ada pergerakan antara elektron sisi positif dan negatif, dan nantinya dari pergerakan tersebut akan menciptakan arus listrik ya, sehingga dapat digunakan sebagai sumber energi dengan arus DC ya. Dan daya listrik ini yang dihasilkan dan masih dalam DC ini nanti akan dikonversi ya dengan inverter, sehingga arusnya itu dari DC akan berubah menjadi AC,
sehingga bisa disalurkan ke grid untuk mensuplai kebutuhan jaringan. Dan untuk dari sisi panel surya ini sendiri ya, jadi kami memilih PV dengan jenis monokristalin dan bifasial dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi karena seperti kita tahu bersama ya, ada kendala lahan ya, luasan area untuk memanfaatkan PV di Karimun Jawa, sehingga kita perlu memilih kategori solar PV yang paling efektif dan efisien ya, dengan optimasi daya yang lebih besar. Selanjutnya ada dari sensor kecepatan ya. Jadi selain dari cahaya, juga ada potensi pengembangan energi angin ya di Kepulauan Karimun Jawa, dan tentu untuk melihat potensi berapa besar energi angin itu perlu dilakukan pengukurannya. Jadi di sini sensor kecepatan yang dimanfaatkan di sisi anemometer ya, jadi anemometer ditempatkan di salah satu wilayah Karimun Jawa yang memiliki potensi angin yang paling tinggi ya. Jadi di sini kita lihat lokasi yang paling tinggi, dan di situ nanti rencana akan dibangun Petmas Tower di ketinggian 100 sampai 135 meter ya. Nanti kita ukur potensi anginnya di sekitar pulau tersebut, dan durasi pengambilan sekitar 1-2 tahun. Kita lihat trendingnya, kecepatan anginnya, sehingga nantinya dari trending angin ini, karakteristik angin diketahui, maka spesifikasi turbin yang paling sesuai untuk bisa dimanfaatkan di Kepulauan Karimun Jawa ini dapat ditentukan. Seperti itu. Jadi secara prinsip ada 2 sensor yang dimanfaatkan di sini, sensor cahaya dan juga sensor kecepatan. Selanjutnya ada penambahan penggunaan DCS ya. Jadi selain dari sensor itu, kita juga akan memanfaatkan DCS ya. DCS pada instalasi pembangkit yang sudah diinisiasi, yaitu secara prinsip DCS ini akan memberikan kemampuan untuk mengintegrasikan ya pembangkit-pembangkit, dan juga mengontrol dan memantau semua aspek operasional sistem dengan lebih efisien, sehingga meningkatkan efisiensi, keandalan, dan juga keselamatan operasional dari pembangkit. Jadi DCS ini sangat cocok diaplikasikan di sistem kontrol pada konsep pembangkit ya, PLTS, PLTB, PLTD, dan juga BESS yang terisolasi, karena DCS ini berorientasi pada proses operasi ya dari suatu sistem pembangkit pada suatu lokal ya, pada suatu wilayah seperti itu. Sehingga DCS ini cocok untuk diaplikasikan di Pulau Karimun Jawa. Dan manfaat dari aplikasi inovasi ini yaitu yang pertama, ketika kita melakukan kombinasi ya pemanfaatan PLTS dari aplikasi sensor cahaya, PLTB dari aplikasi sensor kecepatan, dan juga didukung oleh BESS ya, Baterai Energi Storage System, maka perpaduan ini dapat menjawab permasalahan yang pertama, harga listrik. Jadi harga listrik dari PLTS plus PLTB plus BESS ini akan jauh lebih murah dibandingkan dengan PLTD existing. Yang kedua, emisi karbon. Tentu dengan pemanfaatan energi terbarukan, emisi karbon yang dihasilkan akan jauh bisa lebih ditekan. Yang ketiga, ada pasokan jaringan. Jadi PLTB dan BESS ini merupakan perpaduan terbaik ketika PLTS ini tidak bisa beroperasi di malam hari. Jadi PLTB dan BESS ini merupakan salah satu jawabannya ketika kita bisa mendapatkan sumber energi terbarukan secara kontinu ya, kontinu baik pada siang hari maupun malam hari. Dan yang terakhir yaitu peningkatan citra sebagai green island ya. Jadi ketika kita bisa mengoptimalisasi antara BESS, PLTB, dan PLTS ya, sehingga kita bisa menekan operasional dari PLTD existing, sehingga sumber listrik ini bisa dioptimalisasi dari sumber energi terbarukan. Dan di sini DCS ini memiliki peran yang sangat sentral ya untuk bisa mengatur pola operasi terbaik dari beberapa pembangkit yang ada. Jadi di sini PLTD existing ini hanya dioperasikan pada kondisi emergensi saja, yaitu ketika ada kendala operasional di sisi PLTS, PLTB, dan juga di BESS melalui pengaturan pada kontrol sistem. Dan untuk penambahan IRP dalam industri pembangkit ya, jadi IRP ini secara prinsip bisa diimplementasikan di inovasi di Pulau Karimun Jawa, tapi ada beberapa catatan ya, yaitu yang pertama, Pulau Karimun Jawa ini juga dikelilingi oleh beberapa pulau ya, pulau-pulau kecil juga di sekitarnya. Jadi aplikasi IRP ini bisa diimplementasikan ketika ya masing-masing pulau-pulau ya, pulau-pulau terdekat ini di dalam beberapa radius ya dari Pulau Karimun Jawa ini juga memiliki pembangkit-pembangkit renewable existing ya, existing
Dan juga dari tiap kepulauan ini ya masing-masing terhubung dengan jaringan listrik ya, jaringan listrik di kepulauan itu. Jadi secara sistem pembangkit di satu pulau mendapatkan backup dari pasukan listrik dari pulau-pulau sekitarnya. Jadi secara keandalan ya semua pulau-pulau tersebut terhubung dan pasukan listrik lebih terjaga, dan juga yang paling utama ya, jadi ada interkoneksi dari antara pulau-pulau tersebut dengan juga pulau dengan grid terbesar ya, di sini ada Pulau Jawa ya, terhubung dengan pulau-pulau terisolasi ya di sekitar Pulau Karimun Jawa. Jadi ketika sudah terjalin terkoneksi ya antara pulau-pulau dengan grid besar di Jawa Tengah, sehingga keandalan di pulau-pulau Karimun Jawa dan pulau-pulau sekitarnya itu akan lebih terjaga. Jadi pelaksanaan implementasi berupa integrasi proses operasi dan administrasi pembangkit ya dari pulau-pulau terkecil tersebut dengan ERP yang sudah existing, yang sudah berjalan di sistem Jawa Bali. Jadi secara prinsip ERP ini merupakan penambahan implementasi dari yang sudah ada di Pulau Jawa, dan ini ditambahkan implementasinya di Pulau Karimun Jawa dan sekitarnya. Mengapa seperti ini? Karena secara konsep ERP ini adalah digunakan untuk mengoptimalisasi proses bisnis yang tersebar ya dan complicated ya. Jadi ketika ERP ini hanya diimplementasikan di Pulau Karimun Jawa, tentu akan jadi hal yang kurang efektif karena Pulau Karimun Jawa ini adalah termasuk dalam small island ya. Jadi untuk implementasi ERP terkesan kurang efektif. Tapi ketika ini dikombinasikan dengan pulau-pulau sekitarnya dan juga terhubung dengan grid besar di sistem Jawa, tentu implementasi ERP ini akan jauh lebih powerful ya, karena dia terintegrasi juga dengan sistem besar di Jawa, seperti itu. Jadi secara implementasi akan jauh lebih efektif dan efisien ketika ERP itu diimplementasikan di pulau-pulau sekitarnya dan juga terhubung dengan grid besar di Jawa, Bali. Untuk secara prinsip juga penempatan ERP dalam inovasi pembangkit ya, itu sudah merupakan best practice baik di beberapa negara-negara di luar ya, karena memang ERP ini adalah tool yang sangat efektif ya untuk pengelolaan proses bisnis ya. Proses bisnis di sini kita lihat ada beberapa aspek ya yang bisa dioptimasi oleh ERP dari sisi production, maintenance, inventory, bahkan juga dari sisi HR ya, human resource management, pengaturan sumber daya manusia. Dari ERP juga bisa kita kelola risk-risk yang ada. Kita juga bisa melakukan sell and purchase, supply chain management, dan reporting, dan juga dari sisi finansial. Ketika semua digabungkan ya, jadi proses bisnis akan lebih efisien, sehingga prediksi kita planning ke depannya, prospek ke depannya itu akan lebih mudah ya untuk pengelolaan perusahaan ke depannya. Sehingga ketika memang kompleksitas dari proses bisnis ini semakin berkembang ya, nah itu secara tidak langsung adalah ERP ini adalah salah satu tools ya yang bisa dimanfaatkan untuk bisa mengoptimalisasi proses bisnis pada perusahaan yang sudah cukup kompleks ya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya paparkan pada presentasi saya kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.